Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu BBS Bincang-bincang santai. Nah kebetulan nih sekarang kita ada di Kopi Trem ya, yang berlokasi di Indihiyang. Jadi buat pemirsa yang mau kesini juga rekomendasi tempatnya enak banget. Oke, kita ada siapa nih di sini nih? Boleh perkenalan dulu dari yang dari host dulu dong. boleh dari dulu ya. Masa dari kita tiba-tiba kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariji Ramadan. Dan di sini bintang tamu kita ada Nama saya Zahra Nur Aziza. Dan saya Wulandari Anggraini. Oke, kesibukannya apa nih? Keseharian sibuk apa nih? Kesibukan ya? Sibuk gak ngapa-ngapain sih. Mahasiswa kan? Iya, kita mahasiswa dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Dan kebetulan kita itu program studi yang sama ya. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, berbicara tentang program studi Komunikasi dan penyiaran Islam. Itu program studi yang kayak apa, Kak? Dijelaskan boleh? Jadi belajar apa saja nih gitu kan? Kita komunikasi penyiaran Islam bisa kita singkat jadi KPI ya. Ya, betul, Mahasiswa KPI. Jadi di KPI itu merupakan studi tentang penyampaian dakwah baik yang langsung atau secara tidak langsung. Khususnya itu tidak langsung, yaitu dalam media ya, dalam bentuk media, baik itu media massa maupun non massa, baik itu langsung secara tidak langsung kayak yang tadi dibicarakan ya. Seperti yang marak terjadi sekarang itu dakwah lewat sosial media. Nah, kita alhamdulillah kita berkesempatan belajar sekaligus mengembangkan juga mungkin ya, mengembangkan di sana karena pembelajarannya di sana dalam media dan penyiaran tentang dakwah, tentang gimana menggiring opini Islami. Kita juga dalam prodi KPI khususnya kita itu belajar mengenai ada 3 hal. Yang pertama ada kitabah, khitobah, dan i'lam kayak gitu. Boleh dijelaskan Kak, itu apa aja loh? Iya boleh sekali. Sebentar. Kaulan lagi nggak sehat. Enggak, ini seret ya, tidak ada. Mohon maaf. Jadi grogi juga sih. Iya, ya. grogi juga sih. Ya. Soalnya tadi minumnya di belakang nih. Iya. Jadi kitabah itu menulis. Jadi kita itu belajar menulis seperti dalam berita, kita itu belajar seperti itu. Dan dalam khitobah kita dalam berdakwah gitu. Belajar berdakwah bagaimana baiknya, bagaimana caranya kita belajar, retorikanya kita belajar. Dan kemudian yang terakhir dalam i'lam atau broadcastingnya seperti wartawan, ya seperti sekarang ini, penyiaran. Nah, jadi kita itu mempelajari semuanya gitu. Oke. Nah, jadi jurusan dari KPI ini bisa masuk ke semuanya juga kayak gitu. Berarti yang Dakwah kita nggak cuma kayak tadi nggak cuma dakwah langsung. Iya, betul. jadi kalau gak ada langsung gimana tuh Kak? Karena kalau dakwah langsung kan face to face ya, yang bisa kita sebut ceramah. Seperti yang di kampung-kampung itu Di masjid Iya, gitu, di betul, masjid kayak ibadah gitu. atau kajian-kajian langsung. Sedangkan dalam yang tidak langsung, secara tidak langsung yang tadi yang Kaulan sebutkan dalam media massa, baik itu dalam tulisan maupun lewat visualisasi video maupun gambar maupun quotes juga termasuk ya. Itu termasuk dakwah ya. Ya, itu termasuk. Bagaimanapun cara kita berdakwah, yang pasti dalam KP itu menyesuaikan dengan yang terjadi saat ini karena kebanyakan orang fokus dalam gadget kesehariannya. Bentar dulu, dipotong ya. Dikarenakan kakak-kakak ini prodinya berhubungan dengan dakwah dan juga media. Iya. Nah, kebetulan nih kita akan berbicara ngobrol santai ini ya, BBS. Apa BBS? Bincang-bincang santai. Dengan temanya itu media dakwah. Oke, sebelum tadi dijelaskan lebih dalam lagi tentang media dakwah, Iya. mau bertanya nih, boleh gak? Boleh. Nah, dakwah zaman sekarang itu gimana nih? Apakah kita hanya dakwah secara offline saja yang tadi bilang Kak Zahra face to face, atau dakwah secara online? Yang paling efektif dakwah apa tuh? Boleh dijawab. Dari siapa dulu boleh?
Boleh dari saya dulu ya. Boleh, siap. Boleh. Kalau soal pilihan, kalau kan tadi kata Kak Fari kayak suruh milih ya kita tiba atau efektif dakwah online atau dakwah Offline. Sebenarnya dua-duanya bukan pilihan karena dua-duanya sangat penting. Oke. Betul sekali. Dua-duanya juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti dalam dakwah secara langsung, karena kita face to face, kita bertatap muka langsung dengan guru kita, yang pasti dakwahnya itu juga bakal lebih masuk ke hati dan otak dan pikiran juga ya. Iya. Kemudian kita tahu guru kita, tahu sanadnya, apakah sampai pada Rasul atau enggak, kenal gitu, kita kenal secara langsung dengan guru kita. Sedangkan dalam online kita kadang dengar dakwahnya itu random, Iya. Selewat saja. lewat Ya. atau siap kita gak tahu beliau berasal dari mana belajarnya, beliau dulu mondok di mana gitu, atau apakah ajaran beliau sesat atau enggak, sesuai atau enggak Betul sama sekali. yang diajarkan Rasul, ahli sunnah wal jamaah, kan kita gak tahu. Mungkin keduanya ada tantangannya masing-masing, ada juga kelebihan dan kekurangan. Seperti kalau dalam yang non virtual, yang langsung tuh terbatas, waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas. Sedangkan yang virtual, yang baik lewat visual video atau audio tidak terbatas. Kita di mobil bisa dengerin radio tentang berdakwah. Kita lagi nyantai, lagi ngopi atau lagi makan juga bisa sambil nonton video dakwah. Iya, betul. Dan berdakwah pun itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Sebagaimana yang Rasul katakan, balighu anni walau ayat. Dan sejatinya dakwah itu bukan ceramah-ceramah di pedesaan atau di tempatnya ceramah gitu. Bukan hanya berbicara. Iya, ya? bukan hanya berbicara, tapi sejatinya berdakwah itu menyampaikan pesan gitu. Jadi maupun online maupun offline itu baik gitu menurut kami dua-duanya itu baik. Misalkan dari media online seperti video, tulisan ataupun hanya suaranya sekalipun itu bisa dijadikan media dakwah gitu. Yang penting pesan jadi yang penting itu pesannya itu tersampaikan dan bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Bahkan lewat hobi juga, nggak dengan ngobrol aja, Iya, dengan betul. hobi, karena dakwah kan maknanya mengajak ya. Yap. Seperti banyak itu pemain bola yang Berdakwah. muslim Oh, berdakwah bukan. dengan berdakwah dengan hobinya, Iya, iya. dengan bermain bola. Ketika gol mereka bersujud kan itu bisa Iya. menarik perhatian orang-orang. Ya, Nah, betul sekali. itu mereka kenapa tuh tengkurap mungkin karena gak tahu sujud bahasanya. Iya. Tuh mereka kenapa ngejungkal gitu. Sehingga kan bisa menarik orang-orang yang nggak tahu, oh itu namanya sujud, oh bersujud itu cara syukur kepada Tuhannya, oh gitu kesananya. Oke. Jadi dakwah secara online ataupun offline itu memiliki Keduanya penting, keduanya sangat penting itu kan, tetapi memiliki apa tadi? kelebihan dan kekurangan kelebihan dan masing-masing. kekurangannya masing-masing, juga tantangannya juga mungkin Iya, ya. betul. Pasti ada Oke, tantangannya. oke. Karena Nah. jangankan kita, Rasul pun yang dijamin gitu, yang dijamin Masuk surga kan? dijamin masuk surga, terus sama punya kekuatan lah disebutnya ya, Ya. kekuatan dari Allah, mungkin punya kekuatan yang Allah titipkan pada Rasul. Beliau bisa menghajar orang-orang yang nggak ikut dakwahnya. Seperti kalaupun bisa ya, kalau misalkan mau, tetap ada tantangannya berdakwahnya. Iya. Oke. Berbicara tentang dakwah di media ini, bagaimana jikalau ada orang yang niat berdakwah itu karena tren supaya viral gitu kan? Nah, gimana tuh tanggapannya dari Teh Jara ataupun Teh Wulan, bisa saling Viral. menambahkan, karena di sini Viral, kita bicara-bicara santai aja Iya, ya. santai aja ya. Tentang ini tapi ini tegang. Dikit. Gimana dikitnya? Pakai emot gini ya. Oke. Gimana tuh Teh? Dakwah karena viral. Iya, jadi niat dakwah ini mau viral gitu. Pertama ada bagusnya karena masih ada keinginan niat untuk berdakwah. Bagus. Dalam setiap ibadah itu kita harus tidak terlepas dari yang namanya niat. Dan Allah tuh tidak melihat dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita niatkan. Apakah kita niat karena Allah, apa karena selain Allah, kan kita nggak tahu. Sedangkan yang bisa melihat niat karena Allah atau enggaknya ya Allah sendiri.
Ya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Robin Pak. Itu biasa di pengajian kan? Iya. Ini kelihatan banget ya santri-santrinya. Nah, Oh, teh jarang santri kali. kalong. Santri kalong. Boleh, Nah, balik boleh. lagi ke innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Kalau kita niat dakwah karena viral, biasanya maka kalau udah nggak viral lagi, nggak jadi lagi berdakwah. Berhenti Stop. berdakwahnya mungkin. Nah, itu berarti kita menggantungkan sesuatu pada sesuatu ya, bukan menggantungkan sesuatu pada Allah. Apalagi ini berdakwah itu kan jalan ibadah, berarti kita tidak meniatkan ibadah kita kepada Allah, pada manusia. Maka untuk apa ibadah kita, untuk apa dakwah kita kalau tidak karena Allah? Seperti itu. Kemudian tapi ada bagusnya ya, yang pertama dulu, viral tuh gak selalu benar Kak Haris. Oke. Viral tuh gak selalu benar. Bahkan yang kita sangka viral, yang kita sangka benar pun belum tentu Belum benar benar. kalau tidak dicari dulu kebenarannya. Nah, bukan hanya ternyata niat dakwah itu harus tulus untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan kebermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk mengejar popularitas saja kayak gitu. Yang penting bahkan deh pastikan kalau mau viral. Jadi pastikan konten yang disampaikan itu beristiqomah dalam kebaikan untuk kebermanfaatan orang lain kayak gitu. Oke. Kenapa begitu? Karena agar kita konsisten dalam berhijrah. Seperti tadi, kalau karena viral, kalau udah gak viral lagi maka Iya. kita berhenti berdakwah, kan berapa ya? Jadi kita niatkan untuk menjalankan kebaikan, untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Dan juga untuk kita berdakwah nggak hanya viral, mungkin cara dakwah kita nge-share dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz siapa itu di-share sama kita, termasuk dakwah juga kan? Iya, termasuk. Iya, bisa termasuk. Tapi balik lagi yang tadi, karena gak semua yang viral itu benar. Oke. Kemudian kita juga harus cek dan recheck dulu ustadznya atau apa yang disampaikannya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan sampai niat viral itu terkalahkan gitu untuk kembali ke tujuan utama untuk berdakwah. Berbicara tentang dakwah, dan kita harus pilih-pilih juga kan, tidak semua yang viral itu benar. Betul. Nah, bagaimana nih cara kita untuk membedakan bahwasanya oh ini bagus nih, ini yang viral ini bagus, itu benar, dan oh ini mah viralnya nggak bagus gitu, nggak benar. Jadi di dalam dakwah tersebut itu bagaimana kita membedakannya, Tejara? Kalau misal dalam baik dan enggak, kalau menurut kita baik dan itu sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam, maka boleh kita mengambilnya. Oke. Karena ada juga kan peribahasa bahasa Arab, undur man kola Wala tandur man kola. undur man kola wala tandur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat apa Siapa yang yang dibicarakan. Jangan melihat siapa yang Siapa yang bicaranya, tapi kita lihat apa yang dibicarakannya. Kalau yang dibicarakannya baik dan bisa mengajak kita dalam kebaikan, kenapa tidak? Oke. Tapi kalau misal buruk dan mengajak kita buruk atau mempengaruhi keburukan dalam diri kita, ya udah tinggalkan. Betul. Gitu. Tetapi kalau dalam ilmu tauhid, kan dakwah itu beda-beda ya. Ya. Ada yang berdakwah dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, atau misalkan ilmu lainnya, ilmu tasawuf, ilmu sehari-hari. Nah, kalau misal mengajak kita kebaikan, mengajak dalam kebaikan, ya udah kita ikuti aja. Tapi kalau sebaliknya, apalagi dalam masalah tauhid itu kan sensitif. Iya. Kita harus tahu dulu apakah ustadz yang kita dengarkan itu sesuai gak ajarannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sampai gak sanadnya sampai kepada Rasulullah gitu. Atau dia hanya sekedar pintar bicara saja, tidak berlandaskan Quran dan hadis maupun ijma qiyas para ulama, seperti itu. Iya, terima kasih Tejara. Nah, sekarang nih banyak teman-teman yang berhijrah gitu kan. Tapi hijrah itu karena FOMO itu. Seperti mengikuti kajian-kajian. Jadi, oh ini lagi tren nih, kajian ini. Nah, ngikut jadi hijrah gitu. Tapi dengan niat karena tren tersebut gitu kan, karena viral tersebut hijrahnya itu. Bagaimana tanggapannya itu? Jadi hijrah itu
harus berkomitmen gitu ya. Harus ya pandai-pandai kita beristiqomah. Memang istiqomah itu sangat sulit sekali ya. Beristiqomah itu sangat sulit sekali, tetapi dengan kita belajar, dengan kita bersungguh-sungguh untuk istiqomah, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah juga. Jadi mulailah dengan niat yang baik, apapun itu, termasuk belajar tentang agama. Dan sekalipun belajar tentang agama tidak hanya belajar dalam kajian-kajian saja gitu. Jadi tidak hanya mengikut tren atau tidak mengikut FOMO saja untuk mengikuti kajian, tetapi kita juga bisa belajar terusus di kampus kita di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Kita itu belajar tentang agama kayak gitu. Jadi tidak hanya mengikuti kajian-kajian saja, tapi teman-teman juga bisa mengikuti di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya kayak gitu. Masuk ya. Boleh. Gimana, ada tambahan dari Teh Zahra? Selain niat, mungkin faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi ya, Kak Faris. Kalau misal kita sudah hijrah, kemudian kita balik lagi ke lingkungan toksik yang menjerumuskan kita sama diri kita yang dahulu, yang jelek sebelum berhijrah, maka kebanyakannya bisa balik lagi ke zaman jahiliyahnya mereka gitu. Betul. Jadi faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam proses perjalanan hijrah. Maka diusahakan kita berteman dengan yang baik-baik, bukan pilih-pilih teman ya. Ya. Enggak sih. Kalau teman emang harus pilih-pilih, Kak Paris. Oke. Kita pilih-pilih teman, apakah kita mau gabung sama teman yang toksik, apa yang teman yang mengajak kita dalam kebaikan. Tapi yang tidak boleh itu pilih-pilih baik sama orang. Kalau pilih-pilih teman itu wajib, karena seperti tadi balik lagi ke faktor lingkungan. Bisa jadi faktor lingkungan itu mengajak kita dalam keburukan, bisa juga mengajak kita dalam ketaatan, kebaikan. Yang penting lingkungan atau pertemanan yang sama-sama mengingatkan. Dalam Quran watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Yang mengingatkan sama-sama baik, sama-sama sabar, baik itu sabar dalam beribadah atau sabar dari melanggar perintah Allah juga itu perlu sabar ya. Ya, itu sangat mempengaruhi ya. Kita memilih teman gitu, karena sangat banyak lah gitu kan orang yang terjerumus dikarenakan ajakan temannya gitu kan. Jadi kembali lagi budaya atau lingkungan kita harus lingkungan yang bisa pilih-pilih gitu kan, harus lingkungan yang lebih baik gitu. Oke nih, jadi emang kita harus benar-benar bisa memilih teman dan juga lingkungan, Kak Zahra ya, karena sangat mempengaruhi diri kita itu lingkungan dan juga pergaulan gitu kan. Makanya sebagai nanti kita sebagai orang tua harus bisa memilah dan memilih pertemanan teman-teman anak kita, dan juga lingkungannya juga kalau bisa dibawa ke lingkungan yang lebih baik gitu kan. Seperti dimasukkan ke pondok, gimana tuh? Bisa itu. Boleh harus ya? malah. Iya. Jadi balik ada tambahan? Ada. Gimana? Nah, ada satu mahfudzat itu kata-kata mutiara bahasa Arab ya, yang bunyinya khairul ashabi mayyadulul laka 'alal khairi. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan, bukan menunjukkan kepada keburukan ya. Iya. Jadi balik lagi ke hijrah yang tadi, ingat hijrah itu proses, jadi sabar dan tetap berusaha. Ada tambahan. Gimana? Tambahan pertanyaan maksudnya. Hah? Tambahan pertanyaan. Iya, tambahan. Berbicara tadi tentang pertemanan nih. Jadi ada pertemanan yang buruk, ada pertemanan yang baik. Nah, apakah kita jangan mendekati teman-teman yang buruk itu, atau kita dekati aja? Jadi kita harus membawa teman tersebut. Nah, gimana tuh Teh Zahra pendapatnya? Benar-benar pertanyaan tambahan ya. Menambah juga pikiran saya ya. Karena melintas barusan gitu. Gimana? Jadi maksud Kak Faris itu apakah kalau misalnya kita pilih-pilih teman harus terus bersama teman-teman yang baik dan meninggalkan teman-teman yang buruk? Nggak seperti itu, Kak Faris. Karena tadi kewajiban kita sebagai umat muslim itu berdakwah, kita juga terkena kewajiban berdakwah untuk mendakwahi teman-teman kita yang buruk itu. Oke. Tapi dengan cara yang menyesuaikan, yang bisa sampai ke mereka gitu. Kita tidak mengajaknya dengan mengejek,
Oke. atau kita tidak mengintimidasi mereka seolah mereka salah, aku benar Betul. gitu. Tidak seperti itu. Dan mungkin dengan proses pendekatan yang bisa mereka terima. Ya. Mungkin dengan cara kita gabung ke mereka, tapi jangan terjerumus juga. Kan niat kita berdakwah, berarti Ya, kita harus kembali ingat sama niat awal kita untuk berdakwah, yaitu ya silahkan gabung, tapi pelan-pelan sedikit-sedikit kita mengingatkan teman-teman kita tersebut atau mengajak teman-teman kita pada kebaikan. Cukup sedikit-sedikit, tidak usah langsung kamu harus berubah, kamu itu jelek, harus jadi baik. Iya, betul. Tidak seperti itu. Oke. Dan itu pun cara yang dilakukan oleh Rasulullah ya pada saat beliau berdakwah seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa saja faktor yang membuat media sosial menarik digunakan sebagai media dakwah bagi Gen Z atau Gen Z itu? Seperti kita nih kan termasuk Gen Z, apa saja tuh? Paulan? Boleh dari siapa saja Silakan, dulu? silakan. Mungkin kalau menurut saya pribadi, karena saya juga termasuk Gen Z ya. Ya. Yang pertama tuh retorika dakwahnya tuh, cara Betul. berdakwahnya tuh harus dengan yang menarik dan kreatif, Oke. termasuk dengan visualisasi, mau itu video atau dengan bahasa yang menarik juga. Kemudian isi atau materi dakwah yang tidak monoton. Biasanya kalau yang Gen Z itu terkait dengan mental health biasanya. Iya. Tentang insecure, tentang patah hati. Ya mungkin bagi sebagian orang apa sih kok isi kajiannya seperti itu terus, tentang patah hati, tentang seperti itu. Kita kan nggak tahu apa saja yang faktor yang menaik turunkan iman mereka. Iya, Bisa jadi iya. mereka itu jadi tidak lebih baik atau jadi menurun keimanannya karena patah hati atau karena Iya, insecure. Down Kan ya. bisa ditingkatkan, bisa di recharge kembali keimanannya melalui kajian-kajian seperti itu. Oke. Seperti kalau cara yang menarik tuh seperti yang relatable sekarang, yang FYP itu Kak Faris. Iya lagi. Oh. Yang Ustadz culture. Nah, iya itu. lagi. Nah, itu. Sekali lagi. Ya. Tuh, dua, tiga. Iya lagi. Itu gimana tuh metodenya? Nah, itu termasuk Sangat baik. Iya, termasuk betul. metode yang sangat relevan bagi Gen Z. Oke. Kak Faris juga kan merasa keterima Iya, gak dakwah iya, seperti biasa itu? iya, merasa. Ya, Jadi termasuk menarik banget itu. Hanan Ataki yang proses dakwahnya santai. Iya. Ustadz Evi Effendi juga, Ustadz Evi Effendi, Ustadz EE. Yap. Termasuk kan ada pakaian beliau juga pada santai, tidak selalu berdakwah dengan menggunakan jubah atau peci Iya. kan. Dan juga bahasa-bahasa yang masuk. Mereka punya cara tersendiri sehingga menarik kaum Ya. Gen Z Ya. dalam mendengarkan dakwah seperti itu. Iya, balik Ada lagi tambahan? ke cara berdakwah itu tidak hanya dilakukan pada ceramah atau face to face saja gitu ya, bisa dilakukan dengan ya zamannya sekarang, kita mengikuti zaman seperti seperti melewati media sosial seperti itu. Jadi kita menyeimbangi untuk zaman sekarang kayak gitu. Oke. Seperti contoh Kadam Sidik. Tahu Kadam Sidik? Pastinya Ada tahu yang ya. Pastinya tahu ya. Husain Basyaiban. Ini yang mirip Kak Faris. Asli Tangannya doang. Iya. Mungkin. ada 5 jarinya. Iya, beliau tuh dakwahnya sangat masuk pada Gen Z karena beliau bisa menyesuaikan kata tadi ya, kata saya tidak berdakwah dengan monoton. Beliau bisa berdakwah dengan 1 menit tapi berbobot gitu. Kan di FYP TikTok biasanya semenit atau 30 detik. Iya. Beliau suka masuk gitu dakwahnya, meskipun cuma singkat dakwahnya, tapi bagi Gen Z itu Itu yang diperlukan ya. adalah daging gitu masuk. Tidak, jadi kita gak cuma scroll aja tapi ada yang masuk gitu ke otak kita. Iya. Seperti itu. Oke, satu lagi nih terakhir. Platform media sosial apa yang sangat efektif digunakan berdakwah kepada Gen Z atau Gen Z tersebut? Teulan? Silakan bicara dulu. Karena platform itu cuma kendaraan ya. Cuma apa sih? Bahasanya alat untuk berdakwah. Sedangkan
platform yang ada saat ini tuh banyak. Baik ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, X katanya sekarang ya. Iya, Dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan media dakwah karena kita supirnya, Oke. kita yang mengemudi media tersebut, kita yang mengemudi kendaraan tersebut ya ibaratkan. Jadi kita yang bisa mengatur apakah platform kita akan ada nilai dakwahnya atau enggak. Apakah platform kita akan ada nilai baiknya lewat berdakwah atau enggak, itu tergantung kita, Kak Faris. Dan yang marak terjadi, yang banyak dilihat 24/7 itu sama Gen Z itu ya Iya. TikTok dan Iya sih. Instagram. Rata-rata seperti itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan handphone atau gadget ini ya. Betul sekali. Nah, kalau bisa kita harus menggunakannya ke dalam kebaikan gitu. Iya. Kan, dengan cara kita. Bukan kalau bisa, harus. Oh iya, harus bisa menggunakan Karena sebaik-baik mungkin. bahaya Kak Faris kalau kita menggunakan handphone gadget kita dalam hal keburukan. Jadi yang ada bukan amal jariah, malah jadi dosa jariah. Karena jejak digital itu kan Susah dihapus. Iya, Iya, betul, susah susah dihapus, dihapus. ya, bakal ada terus. Sedangkan kalau kita upload tentang kebaikan, nge-up kebaikan, maka yang bahkan malah jadi amal jariah gitu. Iya. Amal yang terus-terusan ada. Oke. Dikarenakan ini gak kerasa ya, udah gak ada. Ya, Pe. Dikarenakan udah lama juga kita berbincang-bincang santai ini. Iya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Ada sih. Apa? Jadi intinya kita itu berhijrah jangan karena ingin lebih baik dari orang lain, tapi kita ingin lebih baik dari kita yang dulu. Oke. Dan tambahan sedikit, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Ya, terima kasih ya Kaulan Teh Jahra. Kaulan ini, Kaulan Teh Jahra sudah menemani program kita BBS. Semoga kita sehat walafiat dan bisa Amin. dipertemukan lagi. Terima kasih pemirsa yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.